Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gatar Kencana Puspito Yunus Dahlan dengan NIM akhir 256 dan saya dari kelas 10K. Kali ini saya akan menjelaskan nomor 1A yaitu menggunakan Lagrange. Di sini terdapat tiga data yaitu 0,-1, 3,5 dan 2,0. L1 dalam kurung X sama dengan X kurangi X1, X kurangi X2 per X0 kurangi X1, X0 kurangi X2 sama dengan X kurangi 3, X kurangi X2 per 0 kurangi 3, dan X1 kurangi X2 sama dengan 1/6 dalam kurung X pangkat 2 kurangi 5X tambah 0. L2 dalam kurung X sama dengan X kurangi X0, X kurangi X2 per X1 kurangi X0 dan X1 kurangi X2 sama dengan X kurangi 0, X kurangi 2 per 3 kurangi 0 dan 3 kurangi 2 sama dengan 1/3 dalam kurung X pangkat 2 kurangi 2X. L3 dalam kurung X sama dengan X kurangi X0, X kurangi X1 per X2 kurangi X0 dan X2 kurangi X1 sama dengan X kurangi 0, X kurangi 3 per 2 kurangi 0 dan 2 kurangi 3 sama dengan setengah dalam kurung 3X kurangi X pangkat 2. P dalam kurung X sama dengan min 1 kali 1/6 dalam kurung X pangkat 2 kurangi 5X tambah 6 tambah 6 tambah 5 kali 1/3 dalam kurung X pangkat 2 kurangi 2X tambah 0 kali setengah dalam kurung 3X kurangi X pangkat 0 sama dengan min 1/6 dalam kurung X pangkat 2 kurangi 5X tambah 6 tambah 5/3 dalam kurung X pangkat 2 kurangi 2X sama dengan min X pangkat 2 per 6 tambah 5/6X min 1 tambah 5/3 X pangkat 2 min 16/3X sama dengan 3/2 X pangkat 2 min 5/2 X min 1. Baik, saya akan menjelaskan kodingan nomor 1A yaitu persen matplotlib inline. Nah, XD sama dengan 0, 3, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Untuk Y-nya sama dengan min 1, 5, 0, 8, 4, 2, 9, 6, 1, dan 10. N sama dengan len dalam kurung XD, X untuk simbol X, T untuk simbol T, P untuk simbol P. Nah, P ini adalah polinom interpolasi Lagrange. Maka Bob akan menginstruksikan bagian polinom tersebut. Dan ini hasil outputnya ini. Oke, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kali datang itu yang pertama bakalan masak top sama tempe. Nah, jadi di sini yang aku membahas dari bagian 1B yaitu Y0 plus Y1. Sama dengan X kurangi X0 ditambah Y2, X kurangi 0, X kurangi Y1. Nah, di sini kan X yang di sini diisi dengan 0, 32 dan Y itu kita isi dengan minus 1 Y kosong 5 dan 0. Nah, di sini kita masukin 5 dikurangi minus 1 per 3 kosong 0 sama dengan 6, 1 per 3 sama dengan 2Y1. Di sini 5 kurangi 3 per 2 kurangi 1 kurangi 0 sama dengan 3 per 2Y2. Lanjut ke Y005 sama dengan 2 kurangi 3 sama dengan minus 5 per minus 1 sama dengan 5. Dan bagaimana kok bisa dapatnya 5 per 1? Nah, di sini kan 0 dikurangi 5 kan tetap hasilnya minus, jadi tetap hasilnya minus 5. Di sini kan 2 dikurangi 3 karena memang nilainya harus jadi minus 1.
lengkap jadi cuma 1. Sedangkan ada sini ada minus, jadi nilainya mungkin minus. Jadi 5 kurangi 1, 5 dikalikan 1 kan tetap 5, jadi sama dengan 5. Kenapa kok ambilnya plus? Karena kan di sini minus tambah minus sama dengan plus. Minus itu dikali minus kan minus 1 ditambah plus 2 buka tutup x kurangi 0 ditambah 3 per 2 x kurangi 0 x kurang 3. 3 per 2 kali 2 kurangi 5 per 2 x kurangi 1. Codingannya, jadi yang pertama yang ini D per D ini adalah untuk menyimpan data yang ada di bagian atas ini. Oh iya, yang punya yang bagian pertama bagian atas ini itu untuk menyimpan nilai-nilai. Jadi yang ini untuk menyimpan nilai-nilai yang ada berada di atas ini. Terus bagian for PKI range ini untuk berfungsi untuk menghitung dari nilai-nilai yang ada berada di atas ini. Dan ini sama dengan DDF, dia berfungsi untuk membentuk dari unitnya sendiri keywordnya. Dan P2-nya adalah untuk menyempurnakan dari codingan yang di atasnya untuk menghasilkan nilai-nilai yang berada di atas. Mungkin cukup sekian dari saya. Kalau lagi ribut kan sekarang. Sekian, terima kasih. Itu dikasih soalnya kemarin robek katanya. Terus kalau tandu ada 3, tandu lipat 1, tandu panjang 1, itu dua-duanya dari PLI, terus tandu darurat 2 dari Sandres. Terus kan kemarin kita ngajuin bendera PLI 20 ke PLI, tapi cuma ya itu 10. Sama besok mau minta uang ke bendera buat bisnis adanya. Ya, terus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syauki Mubarok dengan NIM 2211102021. Saya akan menjelaskan nomor 2A dan B. Nah, di sini saya memiliki sebuah persamaan 3 per 2 = 0. Nah, lebih jelasnya seperti ini. Maka jika dihitung menjadi seperti ini, menjadi X biasa, akan menjadi ada yang dalam bentuk akar, ada yang untuk nilai awalan, nilai epsilonnya 0,05. Ini masih salah, harusnya 0,5 sekian. Nah, tapi karena 0,5 kurang dari 1, maka monoton. Untuk perhitungan iterasi, nah di sini 5 dikali 3 tambah 2 per 3. Ini 3-nya adalah X0. Maka dikurangi dengan X0 jadi seperti ini. Iterasi kedua ini menggunakan perhitungan X1. Maka seperti ini, X2 min X1 akan menjadi seperti ini. Nah, sampai iterasi kurang dari 0,05. Jika hasilnya sudah 0,01967, maka iterasi selesai. Untuk yang ini sama seperti tadi. Nah, di sini terdapat min 1/8 karena seperti
min 1 GX kurang dari 0, maka konvergen monoton. Nah, perhitungannya sama seperti tadi. Ini seperti ini ya, bisa dilihat. Nah, maka pendekatannya akan menjadi seperti ini. Ini 0,33935 dan lalu saya akan menjelaskan tentang perhitungan Raphson. Nah, untuk X0 gunakan 0,2 dan epsilon 0,05. Nah, untuk itu kita memakai persamaan yang tadi, cuman bedanya di sini Raphson ada sebuah fungsinya itu diturunkan, maka menjadi seperti ini. Lalu kita masukkan nilainya, nilai X0, jadinya seperti ini. Lalu kita besarkan X1 min X0 menjadi seperti ini. Ini untuk perhitungan toleransinya. Oh ya, untuk X1 itu dapat dari mana? X1 itu dapat dari sini. Nah, yang ini. Maksudnya saya tadi kan untuk toleransinya. Ini sama seperti tadi. Ini yang dimasukin X1-nya juga. Maka akan menjadi seperti ini. Nah, ini masih 0,2, belum 0,05. Nah, ini iterasi 3 juga sama, ini yang dimasukin X2-nya. Lalu gunakan perhitungan seperti ini. Nah, maka akan berakhir di iterasi ketiga, karena ini sudah kurang dari 0,05. Jawabannya adalah 0,333472. Selanjutnya saya akan membahas tentang implementasi Python pada New Raphson. Nah, di sini saya punya fx nih. Fungsinya ini sebenarnya berasal dari 10 data file codingan. Kita lihat seperti ini untuk mendefinisikan fungsi fx, dan di sini fungsi ini untuk mendefinisikan turunan dari fx ini. Lalu masuk ke fungsi untuk perhitungan New Raphson itu. Nah, di sini fungsinya ini untuk melakukan iterasi menggunakan New Raphson untuk mendekati akar fungsi fx seperti itu. Nah, untuk nilai awalnya berapa? Ini 0,6. Ini epsilon yang dipakai 0,05. Iterasi yang dipakai maksimal berapa? Ini saya pakai 1000. Lalu untuk iterasi itu berdasarkan metode X1 sama dengan X0 min Fx0 per F derivatif X0. Lalu prosesnya berlanjut hingga perbedaan absolut antara X1 dan X0 kurang dari epsilon atau jumlah iterasi mencapai batas maksimum. Fungsi efek akan dicetak pada outputnya, maka seperti ini. Oke, sekian itu dari saya, penjelasan dari saya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Naswan Dipa Muafi, NIM 22111023559. Saya akan menjelaskan analisis numerik dari soal nomor 2C, yaitu dengan menggunakan metode sekant. Didapat 3/2 X kuadrat min 5/2 X min 1
Yaitu diketahui nilai X0 sama dengan 0,1, X1 sama dengan 0,3, F ya kita di sini mau mencari fx2-nya, lalu kita masukkan nilainya, di mana 0,1 di sini sama dengan x0, 3/2 dari rumus, 0,1 dari x1 namun dipangkatkan per 5/2 min 5/2 dari soal, 0,1 dari x0 min 1 dari soal. Lalu diketahui hasilnya berupa min 1,235. Lalu masuk ke pencarian fx1. Fx1 sama dengan fx1 nya sama dengan 0,3, masukin untuk soal di atas 3/2, 0,3 per kuadrat, lalu 5/2, 0,3 dari 1 min 1 dari sumber soal, itu didapat min 1,615. Lalu x2 x1 f kurung x1 dikali x1 kurung x1 dikurang x0 per f kurung x1 dikurang f kurung x2. Yaitu kita masukkan nilainya semuanya, lalu fx1 min 1,615, x1 x0 0,3 0,1 min 1,615 min 1,235. Ini terdapat pada f kurung x2. Lalu didapatkan 0,55. Nah, dimana kita cari yang iterasi kedua, x2 0 terdapat x2-nya min 0,55 terdapat dari sini. Lalu x1-nya masih yang sama 0,3. Lalu fx2 mencari fx2-nya lagi, yaitu 3/2 0,55 kuadrat terdapat pada x2. 0,55 terus 5 kuadrat per 2, 5/2 terdapat dari ketentuan soal 0,55 x2 min 1 ketentuan soal, lalu didapatkan berupa hasilnya 0,82875. Lalu mencari fx1-nya, fx1 sama dengan f 0,3 dari x1 tadi, x1, lalu 3/2 dari ketentuan soal 0,3 dimasukkan, nilai x1-nya ini 0,3, 5/2 ketentuan soal, x1 dimasukkan lagi 0,3 sama dengan min 1,615, x3 x1 per dikurang f kurung x2 dikali dalam kurung x2 dikurang x1 per f kurung x2 dikurang f x1 sama dengan, masukin nilainya, min 0,55 terus 0,82875, masukkan nilai x2 sama x1-nya, min 0,55 dikurang 0,3, 0,82875 dikurang fx1-nya tadi min 1,615, lalu didapatkan hasil berupa min 0,26173. Lalu iterasi ketiganya, x2-nya terdapat tadi 0,55, x2-nya 0,55, lalu x3-nya tadi min 0,261. Lalu kita masukkan f min 0,55 per 3/2 dari soal, 0,5 kuadrat, 5 dari soal 0,55 min 1 sama dengan
0,82875, lalu yang kedua fx2 nya f kurung min 0,261, 3/2 dari soal, min 0,261, x2 nya dikuadratkan, lalu min 5/2 dari soal, lalu min 0,261 dari x3 dikurang 1, lalu kita dapatkan hasilnya berupa 0,245318. Lalu x4 x3 kita masukkan rumusnya terlebih dahulu, lalu kita masukkan nilainya, yaitu min 0,26173 itu terdapat dari sini, atau itu x3, min 0,24531 itu terdapat dari fx2, fx3, maaf salah. Lalu min 0,26173 dikurang min 0,55, ini x berapa ya? Ini tadi x2, terus per min 0,24531 fx3 dikurang min 0,82875 itu terdapat pada fx3 ya, tidak salah. Jadi kita temukan hasilnya berupa min 0,32756. Lalu dalam codingannya def f kurung x kita masukkan nilainya, return kita masukkan, lalu def menggunakan second method x0 x1 max iteration for i ini, lalu kita masukkan x2 sama dengan x1 dikurang rumus tadi f x1 dikali x1 kurang x0 atau per f x1 dikurang f x0. x0, x1 sama dengan x1 x2. Lalu kita print f iterasi ke min i tambah 1 x2 sama dengan x2 apa ini? Titik 2 5f kurung kurawal kutip 2, return x2 x0 sama dengan 0,2, x1 sama dengan 0,6. Lalu max iteration sama dengan 3. Lalu root second method tanda kurung x0, x1, max iteration print f pendekatan nilai akar, lalu masukkan root titik 2 5f tutup kurung, lalu tanda kutip, lalu tutup kurung. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Lalu selanjutnya mungkin akan dijelaskan lagi oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Mona Fauzan dengan NIM 22111002218 dari kelompok 8 ingin menjelaskan soal nomor 3A. Jadi
pada soal ini kita diberi persamaan linear X tambah Y tambah 2Z sama dengan 9, lalu 2X tambah 4Y dikurang 3Z sama dengan 1, 3X tambah 6Y dikurang 5Z sama dengan 0. Dari persamaan linear ini kita ubah ke dalam bentuk matriks, jadi seperti ini. Lalu kita melakukan perhitungan metode eliminasi Gauss substitusi balik untuk merubah matriks ini ke dalam bentuk echelon baris. Nah, jadi pada baris 2 kita melakukan perhitungan baris 2 dan baris 3. Baris 2 sama dengan min 2 ditambah dikali B1 tambah B2. Baris ketiga min 3 dikali B1 tambah B3. Baris ke-1 tambah baris ketiga. Maka hasilnya 0, 2, min 7, min 17. Pada baris 3, 0, 3, min 11, min 27. Pada baris 2 kita melakukan perhitungan lagi. Setengah dikali baris 2, setengah dikali semua baris kedua, setengah dikali 0, 0, setengah dikali 2, 1, setengah dikali min 7 sama dengan min 7 per 2, setengah dikali min 17 sama dengan min 17 per 2. Lalu pada baris ketiga kita melakukan perhitungan lagi. Min 3 dikali baris kedua tambah baris ketiga, jadi hasilnya min 3 0, 0, min setengah min 3 per 2. Pada baris 3 kita melakukan perhitungan lagi. Min 2 dikali baris ketiga, jadi pada baris 3 0, 0 dikali min 2 0, 0 kali min 2 0, min setengah dikali min 2 sama dengan 1, min 2 dikali min 3 per 2 sama dengan 3. Nah, ini juga sudah jadi bentuk matriks echelon baris. Selanjutnya kita akan melakukan substitusi balik. Nah, di sini kita melakukan substitusi balik. X tambah Y tambah 2Z sama dengan 9. Y dikurang 7 per 2 dikali Z sama dengan min 17 per 2. Z sama dengan 3. Lalu pada Y min 17 per 2 tambah 7 per 2Z, min 17 per 2 ditambah 7 per 2 dikali 3, min 17 per 2 tambah 21 per 2 sama dengan 4 per 2, lalu hasilnya 2. Lalu pada X 9 dikurang Y dikurang 2Z, lalu 9 dikurang 2 dikurang 2 dikali 3, 9 dikurang 2 dikurang 6 hasilnya 1. Jadi hasil dari persamaan linear tersebut X sama dengan 1, Y sama dengan 2, Z sama dengan 3. Kemudian kita melakukan uji coba untuk membuat program Python dari soal nomor 3 itu. Di sini ada membuat matriks koefisien dan konstanta. Jadi kita mengidentifikasi nilai-nilai yang ada pada matriks dengan A 112, 24 min 3, 36 min 5. Lalu pada B 910. Lalu di sini untuk menentukan ukuran matriks menggunakan n sama dengan range A. Lalu melakukan eliminasi Gauss, the 4K in range n min 1. Lalu mencari elemen maksimum di kolom K, jadi seperti ini. Lalu menukar baris max pada baris dengan baris K, seperti ini. Lalu membuat elemen di bawah diagonal menjadi 0, kodenya seperti ini. Lalu melakukan substitusi kembali, lalu mencetak hasil solusinya. Jadi jika kita run, maka solusi persamaan linear adalah X sama dengan 0 dikali 999 di 0,999 maksudnya. Y sama dengan 2,000, Z sama dengan 3,000. Nah, kenapa X 0,999 sekian? Kenapa bukan 1? Karena
dalam pemrograman Python itu ada bug dalam melakukan pembulatan. Nah, jadi untuk mengatasi bug tersebut, saya sudah membuat program. Jadi seperti ini. Jika kita masukkan angka yang tadi ini, lalu dengan fungsi format dan run, maka jika kita run, hasil akan 1. Sudah dibulatkan. Oke, sekian dari saya. Mungkin untuk selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya nomor 3B, selesaikan dengan metode berikut dengan 5 iterasi dengan kondisi awal X, Y, Z-nya sama dengan 0. Yang pertama menggunakan metode Jacobi, yang kedua menggunakan metode Gauss-Seidel. Langsung ke pembahasan pertama, metode Jacobi. Jadi ini soal persamaannya ya. Kita ubah dulu ke bentuk prosedur iterasi, di mana selain variabel yang kita cari, kita pindah ruaskan ke sebelah kanan, lalu koefisien variabel yang dicari kita ubah ke dalam bentuk ini. Semisal kita cari variabel X, X-nya itu nilai 1, jadi X dengan 1 per 1. Pindah ruaskan selain variabel yang kita cari. 9 min Y min 2Z. Berlaku juga untuk yang kedua dan yang ketiga. Lalu rumus tadi ya, metode Jacobi itu ini X K plus 1 sama dengan persamaan tadi, persamaan baru yang kita dapat sesuai prosedur iterasi. 1 per 1 ini ya, 9 min Y K min 2Z K. Lalu Y yang YK 1 dengan 1 per 4, 1 min 2XK plus 3ZK. Lalu yang Z K plus 1 sama dengan min 1 per 5 kali 0 min 3XK min 6YK. Kita langsung ke iterasi ke 1. Ya, tadi kan nilai awalnya X, Y, Z dengan 0. Jadi kita substitusikan langsung ke persamaan yang baru tadi. Ya, di sini X iterasi pertama, X-nya 1 per 1 dikali 9 min X min 2Z. Min X, min Y maksudnya. Ini Y-nya tadi kan nilainya 0. Z-nya nilainya 0. Nilainya 0. Kita substitusikan. Lalu kita mendapatkan 1 per 1 dikali 9 sama dengan 9. Lalu yang Y-nya juga sama. Kita substitusikan. Lalu hasilnya itu 1 per 4 atau 0,25. Yang Z juga iya. Kita substitusikan nilai awalnya tadi 0. Hasilnya 0. Lalu kita pada iterasi kedua. Iterasi kedua. Tadi kan nilai X, Y, Z-nya itu 0 ya, yang awal. Lalu, tapi kalau pada iterasi kedua itu nilai X, Y, Z-nya itu hasil dari nilai iterasi pertama. Kita coba substitusikan. Jadi 1 per 1 dikali 9 min Y min 2 kali Z. Y-nya itu hasil dari iterasi pertama. Jadi kan iterasi pertama Y-nya 1 per 4. Kita masukkan kali 2 kali Z. Z-nya ini 0. Lalu hasilnya 3 per 5 per 4 sama 8,75. Lalu pada Y iterasi kedua juga sama, kita substitusikan nilainya menghasilkan ini min 4,25. Lalu yang Z juga sama, kita substitusikan nilai hasil iterasi pertama X dan Z-nya
lalu mendapatkan hasil ini 5,7. Kita lanjut ke iterasi ketiga. Sama halnya pada iterasi kedua, iterasi ketiga berarti nilai X, Y, Z-nya itu hasil dari iterasi kedua. Kita substitusikan. Contoh, X3 sama dengan X iterasi ketiga sama dengan 1/1 kali 9 min Y. Y-nya tadi itu hasil dari iterasi kedua. Ini min 4,25. Jadi min 4,25 min 2 Z. Z-nya hasil iterasi kedua. Ini. Jadi min 2 dikali 5,7 menghasilkan ini 1,85. Sama halnya juga yang Y, kita substitusikan nilai X Z-nya, dapatkan ini 0,15. Yang Z juga sama, kita substitusikan nilai X Y-nya dari hasil iterasi kedua, kita dapatkan nilai 0,15. Lalu pada iterasi keempat, sama halnya nilai X, Y, Z-nya itu hasil dari iterasi ketiga tadi, kita substitusikan ke iterasi keempat. Jadi 1/1 dikali 9 min Y min Z min 2 dikali Z. Tadi Y-nya itu nilainya nih min 0,15, Z-nya 0,15, X-nya 1,85. Sini. Ini Y, ini Z. Didapatkan ini 8,55. Lalu pada Y-nya juga sama, substitusikan hasil iterasi ketiga nilai X, Z-nya. X-nya tadi 1,85, Z-nya tadi 0,15. Kita peroleh ini 0 min 0,5625. Lalu pada Z-nya juga sama, substitusikan nilai XZ-nya hasil iterasi ketiga, kita peroleh 1,29. Kita lanjut iterasi kelima. Sama halnya seperti sebelumnya, nilai X, Y, Z-nya itu hasil iterasi keempat. Jadi kita substitusikan saja 1/1 kali 9 min Y, Y-nya ini iterasi keempat min Z min Z min 2 kali Z, Z-nya itu ini. Kita peroleh 6,9825. Sama halnya yang Y, kita substitusikan nilai XZ-nya, X, Z, kita peroleh min 3,2575. Lalu yang Z juga substitusikan nilai XY-nya, kita peroleh 4,455. Ya, selanjutnya metode yang kedua yaitu Gauss-Seidel. Masih dengan persamaan yang sama. Coba seperti tadi, seperti metode Jacobi. Sebenarnya metode Gauss-Seidel itu mirip ya seperti Jacobi, tapi pada metode Gauss-Seidel itu nilai X yang baru dihasilkan itu langsung digunakan pada persamaan berikutnya. Jadi ini rumusnya, X K plus 1 sama dengan persamaan tadi ya, ini 1/1 kali 9 min YK min 2 ZK. Ini nilai awal, YK-nya, ZK-nya itu nilai awal. Lalu pada Y-nya, YK plus 1 sama dengan 1/4 kali 1 min 2 X. X-nya tadi lah ini. X yang dihasilkan itu langsung dipakai pada persamaan berikutnya ini yang dimaksud. Jadi hasil dari X ini dipakai di sini langsung pada persamaan
ini. Berikutnya min 2ZK. Lalu yang Z K plus 1 sama dengan min 1/5 kali 0 min 3X. X nilai yang tadi langsung dipakai, min 6 Y-nya juga sama langsung dipakai. Nah, perbedaannya hanya di situ pada metode Gauss-Seidel. Kita langsung ke iterasi pertama. Ya, di sini nilai awalnya itu X, Y, Z-nya 0. Kita langsung substitusikan pada X iterasi pertama 1/1 kali 9 min Y min 2Z. Y, Z-nya itu 0. Kita peroleh 9. Lalu pada Y iterasi ke 1, 1/4 kali 1 min 2X. Min 2X plus 3Z. Ya, kita tadi perbedaannya X yang diperoleh langsung digunakan pada persamaan setelahnya. Ya, X ini langsung substitusikan ke persamaan ini. Plus 3Z. Z-nya itu masih 0. Diperoleh min 4,25. Lalu yang Z iterasi pertama, ini salah ya, X1, Y1, Z1, ya maaf, Z iterasi pertama min 1/5, kita substitusikan nilai X, Y-nya yang kita peroleh tadi, langsung diperoleh ini 0,3. Lalu pada iterasi kedua sama ya, pokoknya nilai X, Y, Z yang diperoleh terbaru itu langsung kita substitusikan. Jadi pada X iterasi kedua 1/1 kali 9 min Y-nya tadi min 2Z, Z-nya ini diperoleh 12 min 65. Pada iterasi Y iterasi kedua sama, X-nya yang baru diperoleh kita masuk substitusikan. Ini kita peroleh min 5,85. Lalu pada Z iterasi kedua juga sama, nilai X dan Y-nya yang kita peroleh langsung substitusikan. Kita peroleh 0,57. Kita lanjut iterasi ketiga. Sama halnya seperti iterasi kedua, kita substitusikan nilai X, Y, Z-nya yang kita peroleh, yang baru kita peroleh. Y-nya itu tadi ini, terus Z-nya ini diperoleh 13,75. Ini nilai X iterasi ketiganya. Lalu pada Y ketiganya kita masukkan nilai X ketiganya. Lalu Z iterasi ketiganya masih yang tadi kita peroleh min 6, ini 1775. Lalu pada Z iterasi ketiga sama, kita substitusikan nilai terbaru dari hasil tadi iterasi X iterasi ketiga sama Y ini, kita peroleh 0,813. Lalu pada iterasi keempat masih sama ya, sampai seterusnya kita masukkan ini YZ-nya, Y-nya tadi ini min 6, 17,175, Z-nya 0,18. Kita peroleh 13,5515. Lalu pada Y4-nya sama, kita substitusikan, masukkan nilai X-nya. Nilai Z-nya masih sama seperti tadi. Kita peroleh min 5,916. Lalu yang Z sama,
substitusikan x, nilai x dan y-nya yang kita peroleh, lalu menghasilkan ini 1,0317 sama iterasi kelima kita substitusikan nilai YZ-nya kita peroleh 12,8526. Lalu pada Y iterasi kelima kita masukkan nilai X yang kita peroleh tadi, lalu Z-nya masih ini, kita peroleh ini min 5,4,2525. Lalu pada Z iterasi kelima sama, kita masukkan nilai X dan Y-nya yang kita peroleh tadi, menghasilkan ini 1,22853. Ya, selanjutnya ada codingan menggunakan pattern metode Jacobi. Ya, pertama itu ada import ini untuk mengimport library NumPy. Lalu ini SPinit itu untuk membuat tampilan format lebih rapi. Lalu ini mendefinisikan variabel tol sama dengan 1.0e min 5, ini toleransi ya, delta sama 1000, xn sama dengan 0, yn sama dengan 0, zn sama dengan 0, lalu n ini nanti iterasi, lalu while data lebih dari tol. Artinya loop while akan terus berjalan selama nilai delta lebih besar dari tol. Berarti iterasi akan berlanjut hingga perubahan antara iterasi berturut-turut menjadi cukup kecil atau kurang dari tol. Lalu n ini iterasi n plus 1 itu iterasi plus 1. Lalu ada xnp1, kita masukkan persamaannya, lalu pada y juga sama, masukkan persamaannya, z sama, masukkan persamaannya, lalu pada delta, ini delta sama dengan ABS itu menghitung jumlah nilai absolut dari perubahan antara nilai interaktif baru dan nilai interaktif sebelumnya. Lalu ini ada xn dengan xnp1 yn ini untuk memperbarui nilai interaktif untuk iterasi berikutnya. Lalu print x, xn, yn, zn. Lalu menghasilkan ini, outputnya ini. Yang artinya ya n itu berarti iterasi dilakukan sebanyak 535 dengan nilai x-nya ini, y-nya ini, y-nya ini, z-nya ini. Ya, selanjutnya codingan kedua, pattern metode Gauss-Seidel. Ini import sama import library NumPy, ini SPinit untuk menampilkan hasil agar lebih rapi. Lalu ini mendefinisikan variabel tol sama dengan ini 1.0 tol toleransi ya. Terus delta sama 1000, xn 0, yn 0, zn 0.0, n iterasi
ini nantinya untuk iterasi n sama dengan 0. While delta lebih dari tol, tadi udah dijelaskan, loop while akan terus berjalan selama nilai delta lebih dari tol, yang artinya iterasi akan berlanjut hingga perubahan antara iterasi berturut-turut menjadi cukup kecil atau kurang dari tol. Lalu ini jumlah iterasi ya. Lalu xnp1 itu sama kayak tadi, masukkan persamaannya. Lalu pada ini y tadi kan Gauss Seidel itu perbedaannya nilai x yang diperoleh langsung digunakan untuk persamaan berikutnya. Jadi di sini x-nya itu langsung digunain. Jadi xnp1 ini. Lalu yang z juga sama, znp1 kita masukkan persamaannya, kita masukkan juga nilai yang didapat xy-nya. Jadi xnp1 dan juga ynp1. Lalu pada delta ini menghitung nilai absolut dari perubahan antara nilai iteratif baru dan nilai iterasi sebelum. Lalu ini xn sama dengan xnp1, yn sama dengan ynp1, zn sama dengan znp1 itu untuk memperbarui nilai iteratif untuk iterasi berikutnya. Lalu print n, xn, yn, zn, yang artinya n itu iterasi dilakukan selama 233 kali, nilai x-nya ini, y-nya ini, z-nya ini.